email saya itu bisa. Dan ternyata sudah ada 3 pemberitahuan di sana. Entah kenapa ya, sejak saya kecil itu kalau saya heran secara berlebihan pada sesuatu hal, saya kan juga mengalami hal itu gitu. Contohnya saya heran kenapa teman saya gatal-gatal, nggak lama kemudian saya itu akan gatal-gatal juga gitu. Nah, momen yang saya paling ingat itu ketika berita tahun 2007 itu ada berita manusia akar di situ. Nah, di situ saya heran secara berlebihan gitu. Kok dia bisa gitu ya, bisa kutilan gitu ya. Nggak lama, seumur hidup saya sebelum saat itu saya nggak pernah kena yang namanya kutil. Dan pada akhirnya setelah saya heran seperti itu, akhirnya nggak lama di telapak tangan saya itu ada kutil dan kemudian tumbuh lagi di beberapa tempat gitu. Nah, cukup lama juga saya sembuh dari kutil itu, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun gitu. Saya obati sendiri dan ketika saya nggak perhatikan lagi tuh kutil, dia lama-lama hilang sendiri gitu. Nah, itu dia. Sejak saat itu saya nggak mau lagi heran pada sesuatu hal secara berlebihan gitu. Saya nggak mau berpikiran jelek lagi dan kemudian heran akan hal itu. Nah, ini kemudian kejadian lagi nih baru-baru ini. Barusan tadi pagi, alhamdulillah akun YouTube saya sudah terbebas dari suspend. Jadi pada kali ini saya mau sharing pengalaman saya ketika akun YouTube saya kena suspend selama 2 bulan. Jadi cerita ini berawal ketika pada akhir bulan Maret kalau nggak salah itu kan heboh tuh berita akun YouTube Atta Halilintar dihack oleh orang Rusia gitu kan. Nah, di situ saya heran gitu, wah ngeri juga ya, kok bisa gitu sampai terhack akunnya gitu. Apakah dia nggak melakukan double pengaman untuk emailnya atau akun YouTube-nya gitu. Wah, rasanya stres juga ya rasanya kalau akunnya sudah sebanyak itu kemudian dihack gitu dan kemudian nggak bisa kembali. Tapi untungnya ya Atta Halilintar itu nggak perlu bersusah payah untuk mengembalikan akunnya karena mungkin ada simbiosis mutualisme antara YouTube dan Atta gitu. Jadi akunnya dengan cepat bisa kembali. Karena saya tahu juga ada akun musik, channel musik yang cukup besar, mungkin subscribernya itu ada ratusan ribu. Mungkin kalau bagi YouTuber besar itu nggak besar ya, tapi kalau bagi kami yang baru pemula ini itu sangat besar gitu. Akunnya subsnya itu sampai ratusan ribu. Dia kena hack dan kemudian akunnya nggak bisa kembali karena mungkin dia nggak komersial Atta Halilintar ya. Jadi dia akunnya nggak bisa kembali dan dia mulai dari nol lagi, dan itu nggak mudah guys untuk mencari subscriber lagi. Dan mungkin videonya dia sekali bikin kemudian upload dan kemudian dia nggak nyimpan sebagai backupnya gitu. Nah, itu yang paling parah gitu. Saya lihat video yang dia upload itu nggak sebanyak video yang di channel sebelumnya yang kena hack itu. Jadi mungkin dia nggak ada backupan untuk videonya itu sangat sayang sekali gitu. Betapa sulitnya meraih subscriber dan juga betapa sulitnya membuat video yang sama lagi gitu. Bahkan mungkin kita nggak punya mood untuk bikin video yang sama lagi ya. Oke, jadi ini ceritanya bermula dari situ. Saya heran kenapa akun Atta Halilintar itu bisa dihack seperti itu. Nah, nggak lama kemudian tanggal 17 April 2021 saya upload video lama saya gitu. Video ini saya buat tahun 2008. Ketika itu saya rekam dengan kamera HP yang saya punya. Kualitas rekamannya itu di bawah VGA. Kalau bisa dikatakan jenisnya itu mungkin kualitas Keychief gitu. Framenya itu 128 kali berapa gitu. Kalau VGA kan 640 kali 480 gitu. Tapi pada saat itu di tahun 2008 itu sudah termasuk HP yang kualitasnya bagus gitu. Oke, jadi pada saat itu kami sedang sholat di musola. Musolanya sendiri itu agak gelap ya, cahaya kurang masuk di situ. Jadi biasanya sehabis sholat zuhur kami itu tidur di situ gitu. Oke, jadi pada saat itu saya buat video, teman saya itu lagi tidur dan ngorok. Jadi saya rekam momen itu gitu dengan HP yang saya punya. Nah, ini ruangannya udah gelap, kemudian juga HP yang saya gunakan kualitasnya nggak bagus, jadi makin gelap lah HP itu. Tapi pada saat itu saya nggak berpikir tentang kualitas itu gitu. Yang penting ada
kenangan yang saya rekam gitu. Itu kan memang tujuan saya gitu untuk sering merekam video gitu untuk sebagai kenangan aja gitu. Nah kemudian saya upload lah itu di YouTube, dan kemudian itu thumbnailnya itu juga foto teman saya gitu. Ketika saya foto dia dalam keadaan sudah sadar gitu, tapi dia nggak mau difoto, jadi dia tutup mukanya seperti ini nih. Nah gitu, saya foto. Nah itu kemudian yang saya jadikan thumbnail video yang saya upload itu, tapi foto itu saya blur terlebih dahulu karena saya menghargai privasi orang kan, karena kan nggak semua juga orang mau dipublikasikan gitu. Oke, jadi fotonya saya blur dulu, kemudian saya jadikan thumbnail gitu. Nah ini kan biasanya terjadi error di laptop saya gitu. Sudah biasa terjadi kalau saya pasang thumbnail di situ, thumbnailnya nggak mau berubah gitu. Itu sudah biasa, dan cara ngatasinnya gitu, saya upload lagi thumbnail saya, kemudian saya refresh browsernya. Itu biasa 1 kali atau 2 kali, dan dibiarkan beberapa saat gitu, nggak lama thumbnailnya udah berubah gitu dengan sesuai apa yang saya upload gitu. Nah pada kejadian ini di malam itu tanggal 17 April itu mungkin baru sekitar 4 hari bulan puasa gitu tahun 2021 ya, tahun ini 2 bulan yang lalu baru sekitar 3 atau 4 hari puasa gitu. Saya upload video itu pada malam hari, kemudian thumbnailnya tuh nggak mau berubah. 2 kali saya coba ubah, kok nggak mau terubah gitu. Oh ya, akhirnya saya biarin aja, mungkin besok pagi thumbnailnya bakal berubah gitu. Dan kemudian besok paginya tanggal 18 April sekitar pagi jam 10 gitu, saya lihat lagi, oh ternyata belum berubah. Akhirnya saya upload lagi tuh thumbnailnya. Kemudian itu sambil saya upload juga 3 video video jadul saya yang saya mau upload lagi gitu. Dan kemudian saya tinggal laptop itu, saya tinggal ke kamar mandi sebentar, kemudian balik lagi. Nah di situ ketika saya lihat, oh thumbnailnya nggak berubah, jadi saya refresh lah itu browser, kemudian itu browser terlog out gitu, YouTube-nya itu terlog out. Saya pikir, oh ini kenapa gitu, kok dia terlog out gitu. Saya coba masuk lagi di akun saya, itu sudah nggak bisa login lagi di akun YouTube saya gitu. Saya heran gitu, loh kok bisa begini, saya nggak bisa akses YouTube saya gitu kan. Akhirnya pikir-pikir, apakah channel saya dihack gitu kan, atau email saya dihack gitu. Nah ini juga kebiasaan saya yang mungkin pada saat itu saya nggak lakukan. Kebiasaan saya itu, saya kan sering ngupload video lewat laptop gitu. Nah browsernya itu selalu saya buka YouTube, kemudian di sampingnya lagi tuh tab email gitu. Nah mungkin sudah takdirnya bakalan kena suspend gitu ya. Pada saat itu saya nggak buka email gitu. Yang saya buka hanya YouTube aja gitu. Nah kemudian saya curiga, apakah email saya nggak bisa diakses gitu? Apakah email saya juga kena hack gitu? Oke, saya bukalah email saya. Ternyata email saya itu bisa, dan ternyata sudah ada 3 pemberitahuan di sana. Saya buka email dari YouTube yang terakhir, dan di situ itu bagaikan wah ngeri banget dah menurut saya gitu. Hati saya terguncang gitu kan. Di situ bunyi emailnya gitu, akun Anda sudah dihapus secara permanen gitu. Wah itu bagaikan shotgun gitu kena pala lo gitu kan. Serasa hancur lagi tuh apa yang kita bangun beberapa tahun ini kan. Oke, dia bilang di email terakhir itu, akun saya telah dihapus secara permanen. Kalau mau ngajukan banding, kamu bisa ajukan di sini gitu. Ternyata sebelum email itu sudah ada 2 email gitu. Email peringatan yang pertama. Email peringatan yang pertama itu dia bilang thumbnailmu itu mengandung unsur pornografi. Jadi menyalahi pedoman komunitas YouTube gitu. Saya heran, kok dia bisa bilang itu mengandung unsur pornografi ya, sementara itu kan foto teman saya gitu aja gitu, lagi tidur gitu, dan itu pun dia dalam keadaan sadar gitu. Aku foto dia, tapi saya mikir apa karena videonya yang pertama gelap gitu, kemudian bunyi-bunyi ngorok gitu,
jadi mungkin dikira itu bunyi desahan gitu, kemudian kemudian itu thumbnailnya blur, jadi dia pikir mungkin itu konten pornografi gitu. Jadi itu dia yang saya pikir. Jadi di sini YouTube telah salah sangka gitu. Jadi itu dia peringatan yang pertama, itu dia peringati thumbnail saya itu mengandung unsur pornografi, dan yang kedua itu peringatan kedua thumbnailnya mengandung pornografi, peringatan yang kedua, dan peringatan yang ketiga itu channel saya dihapus secara permanen. Nah, sejak saat itu saya panik gitu kan, gimana nih cara ininya, apakah karir YouTube saya sudah berakhir gitu kan. Nah, kemudian itu saya berpikir lagi, kok walaupun channel saya dihapus secara permanen, tapi kok saya masih bisa mengajukan banding, dan bagaimana bila banding saya diterima gitu, apakah video semua saya dihapus gitu, ataukah akun YouTube saya kembali dengan semua videonya yang utuh gitu, saya nggak tahu. Jadi waktu itu langsung saya balas aja tuh emailnya, saya ajukan banding, saya isi URL-nya di situ, URL YouTube saya, kemudian saya isi alasannya. Nah, alasannya waktu itu saya pakai bahasa Indonesia. Waktu itu saya bilang, saya jelaskan tentang video itu, bahwa video itu direkam dengan HP lama, keadaannya gelap, jadi makanya videonya juga hasilnya gelap, dan itu thumbnailnya adalah teman saya yang saya blur fotonya karena saya menghargai privasi dia gitu, saya nggak mau nyebarin foto orang sembarangan gitu kan. Nah, tanggal 18 itu juga saya ajukan, dan kemudian keesokan harinya itu tanggal 19 April itu banding saya ditolak gitu. Sejak saat itu kemudian saya nonton video pengalaman orang yang pernah kena suspend di situ. Nah, dari situ saya banyak belajar gitu, dan untungnya saya pada saat itu saya langsung membalas email itu, saya langsung membalas email YouTube dan ngajuin banding, karena katanya kalau lewat dari entah 24 jam atau 48 jam itu akun kita akan benar-benar dihapus gitu, dan nggak bisa kembali lagi. Jadi segera ajukan banding sebelum lewat dari 24 atau 48 jam gitu, ketika akun kita kena suspend gitu. Oke, jadi tanggal 19 itu ditolak. Kemudian itu karena saya nggak sabar, saya nonton lagi video pengalaman orang yang kena suspend. Nah, dari situ saya banyak belajar. Ternyata ada beberapa hal kalau bisa bikin kena suspend gitu. Contohnya yang seperti saya ini, yang YouTube itu salah sangka gitu. Kan mungkin dia memeriksa gitu pakai robot ya. Jadi yang periksa video kita itu robot. Jadi dia bisa saja menganalisis itu video kita itu dengan salah gitu.